Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mustasna. Sebelumnya kita sudah membahas Mustasna bi'illah, sekarang Mustasna bi ghairi wa siwa. Qala al-ajuru minallahu ta'ala wal mustasna bi siwa. Ini kalau hafalan aneh itu wal mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawa majrurun la ghairu, ya. Harusnya seperti itu, ya. Dan mustasna dengan ghair dan siwa dan suwa dan sawa itu dijarkan tiada lain. Ya, kita garis bawahi di kalimat dijarkan tiada lain. Ya. Jadi begini. Kalau illa itu huruf, ya, ini udah kita bahas. Illa itu huruf, sedangkan ghair, siwa, suwa dan sawa ini adalah isim. Dan kita tahu bahwa huruf itu mabni, adapun isim itu mu'rab. Oleh karena itu ada perbedaan, ya, hukum antara illa dengan ghair, siwa, suwa, dan sawa. Ini didasari oleh perbedaan bahwa illa adalah huruf, sedangkan ghair dan teman-temannya adalah isim. Sebetulnya dasar kaidahnya itu mengambil dari illa. Jadi kita tetap membagi kalimat itu menjadi tiga, ya. Yang pertama sempurna positif, yang kedua sempurna negatif, yang ketiga tidak sempurna dan negatif. Dimana kalau sempurna positif, ya dia mustasnanya mansub. Kalau sempurnanya negatif, dia mustasnanya bisa mansub, bisa badal. Kemudian kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka dia tergantung amilnya. Sebetulnya ini juga berlaku untuk ghair, siwa, suwa, sawa. Bedanya, ketika sedang membahas illa, maka yang tadi dikatakan mansub, badal, mansub tergantung amilnya, itu adalah mustasnanya. Ya. Tapi kalau dalam pembahasan ghair, siwa, suwa, dan sawa, ini justru berlaku untuk adat istisnanya. Ya, supaya paham, Anda kasih contoh. Misalnya untuk kalimat sempurna positif. Ya, sempurna positif, qamal qawmu illa zaidan. Ya. Kalau dengan illa, ini kan harus mansub. Yang harus mansub apanya? Mustasnanya. Tapi kalau sedang membahas ghair, siwa, suwa, sawa, memang betul harus mansub, tapi yang mansub justru adat istisnanya, ghairunya, ya. Adapun mustasnanya itu wajib majrur sebagai mudhaf ilaihi, ya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kalimatnya sempurna positif maka harus mansub, maka yang dimaksud mansub di sini adalah ghairunya, sehingga menjadi qamal qaumu ghaira zaidin, ya. Jadi kalau ghair, siwa, suwa, sawa, ini ghairnya yang, ya, mansub. Jadi qamal qaumu ghaira zaidin. Begitupun misalnya kaidah yang kedua, ya. Kalau kalimatnya sempurna negatif, maka boleh badal, boleh mansub. Kalau kita bahas ila, ini berlaku untuk mustasnanya. Maqamal qaumu illa zaidun au maqamal qaumu illa zaidan. Ini kalau ila, ya. Tapi kalau ghair, siwa, suwa, sawa yang harus mansub atau badal itu justru malah ghairnya, adat istisnanya. Jadi maqamal qaumu ghairu zaidin atau maqamal qaumu ghaira zaidin, ya. Begitupun untuk kaidah yang ketiga, kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif tergantung amilnya, maka menjadi maqama, ya, asalkan maqama illa zaidun ma darabtu illa zaidan ma marartu illa bi zaidin. Tapi kalau ghair, maqama ghairu zaidin. Jadi jadi fa'il ghairunya. Ma darabtu ghaira zaidin, yang jadi maf'ul bih ghairanya. Ma marartu, ya, illa bi ghairi zaidin, ya, kayak gitu. Jadi ini membedakan antara illa dengan ghair, siwa, suwa, sawa. Dan ini berlaku untuk kelompok isim ini. Bisa untuk ghair, siwa, suwa, dan sawa. Hanya saja untuk siwa dan sawa ini karena dia diakhiri oleh alif maksurah sehingga nggak kelihatan, ya. Jadi, ya, qamal qaumu siwa zaidin, maqamal qaumu siwa zaidin, maqama siwa zaidin, ma darabtu siwa zaidin, ma martu illa bi siwa zaidin. Jadi nggak kelihatan perubahannya kalau siwa dan suwa. Yang kelihatan perubahannya ghairu dan sawa, ya.
Jadi kalau ghairu dan sawa ini kelihatan ya. Misalnya sawa ya. Sawa ini ketika kalimatnya sempurna positif, qaumal qaumu sawa'a Zaidin ya. Ketika sempurna negatif, maqamal qaumu sawa'a Zaidin au maqamal qaumu sawa'u Zaidin. Kemudian kalau kalimatnya sempurna tidak sempurna negatif ya, ma qama sawa'u Zaidin, ma darabtu sawa'a Zaidin, ma marartu bisawa'i Zaidin ya, kayak gitu. Jadi ini membedakan antara illa dengan ghairu siwa suwa dan sawa ya. Kalau illa ya kaidahnya itu berlaku untuk mustasnanya. Adapun kalau ghair siwa suwa dan sawa kaidahnya berlaku untuk adat istisnanya. Adapun mustasnanya wajib majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Nah, ini sebagai penjelasan pembuka ya. Tapi kita i'rab dulu. Wal mustasna al-istinafi al mustasna mubtada'un marfu'un wa alamatun rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min dzuri atau zuru bi ghairi al-waw harfu jarin ghairi majrurun bil ba'i wa alamatun jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian siwa suwa sawa ini semuanya ma'tuf ke ghair. Kemudian majrurun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. La ini sebagai huruf ataf ya. La nafiyatun ya, dan dia sebagai harfu atfin ghairu ma'tufun al majrurun wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, kita baca syarah dari Abu Muhammad. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, al-aslu fil istisna'i an-nasbu. Hukum asal istisna itu adalah mansub, ya. Ai annal mustasna mansub, artinya mustasna-nya itu dinasabkan. Fa idza qulta najahat tullabu illa taliban au najahat tullabu ma'ada taliban au najahat tullabu ma khala taliban fal mustasna huwa taliban wa huwa mansubun, ya. Maka jika kamu mengatakan ya seluruh siswa berhasil kecuali seseorang ya, maka yang menjadi mustasna sini adalah taliban, dan taliban sini mansub. Wasababun nasbi anna illa tusawi kalimata astasni. Ya, dan sebab yang menasabkannya bahwasanya illa itu sama dengan kata astasni, aku kecualikan, ya. Jadi illa itu artinya astasni, sehingga apa yang ada setelahnya itu adalah maf'ul bihnya. Jadi illa itu mengandung makna astasni, aku kecualikan. Dan setelah astasni tentu adalah maf'ul bih mansub. Wa amma ma'adaha fahiya af'alun tusawi aydan al-ma'na nafsahu, ya. Adapun yang selainnya maka dia adalah fi'il. Ya, maksudnya tadi kan beliau memberi contoh 3 ya. Najahatul labu illa taliban, najahatul labu ma'ada taliban, najahatul labu ma khala taliban. Ya, kalau illa ini ya maknanya adalah astasni. Adapun kalau yang ma'ada dan khala ya fahi af'alun, maka dia adalah fi'il. Jadi ma'ada dan makhalin termasuk fi'il, tusawi dan al-ma'na nafsahu, ya, yang maknanya juga sama, ya. Fa in jarrat fa ya hurufu jarrin wa hada wadih falam yabqa illa ma kana isman min hadhil adawati, ya. Maka jika ia menjarkan maka dia adalah huruf jar, wa hada wadih, dan ini jelas. Falam yabqa, maka tidak tersisa pembahasannya kecuali adat istisna yang isim, ya, kecuali adat istisna isim wahia ghairu wa siwa wa sawa, ya, dan dia itu adalah ghair, siwa dan sawa. Faminat tabi'i, dan diantara at-tabi'i, ya, at-tabi itu tabiat, ya, secara tabiat, ya, secara asal an tujarra ma ba'daha li'anna ma ba'daha sawfa yakunu majrurun bil idafati, ya. Maka secara kebiasaan, ya, apa yang ada setelah ghair siwa sawa, ya, antu jarra ba'daha, ya, engkau jarkan apa yang ada setelah ghair siwa dan sawa.
Karena apa yang ada setelahnya itu ya akan menjadi majrur dengan sebab idhofah, ya, dengan sebab mudhaf ilaih, ya. Taqulu najahat tullabu ghaira talibin aw najahat tullabu siwa talibin aw najahat tullabu sawa'a talibin, ya. Jadi kalau mustasna dengan ghairi siwa dan sawa, apa yang ada setelahnya itu majrur, ya. Makanya najahatul labu ghaira talibin, ya. Para siswa berhasil kecuali ya selain seseorang, ya. Ghaira talibin, siwa talibin, sawa talibin, maknanya semuanya sama. Nah, ini ada catatan kaki ya. Hada huwal mukhtaru ladayya fi nisbat ila fa'ilah illa fi kalimatin yasirah wal qiyasul masyhuru tabai, ya. Maksudnya kalimat tabi itu ini adalah yang terpilih di sisiku, ya, menurut wazan fa'ilah, kecuali pada kata-kata yang mudah. Dan kias yang masyhur tabai. Jadi ada yang mengatakan tabi'i, ada yang mengatakan tabai untuk istilah tabi'i, ya. Tapi yang dipilih oleh Dr. Abdul Aziz, ya, Al-Harabi Fillah Ta'ala adalah yang tabi'i, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, qara'tul kutuba ghaira kitabin wahidin. Saya membaca banyak buku, ya, selain satu buku, ya. Maka di sini ya yang mansub ghairanya dia ada tulis istisna mansub, ya. Adapun kitabin majrur karena mudhaf ilaih. Kemudian ma hajartu ahadan ghairal ayyabi. Tidaklah aku hajar, tidaklah aku boikot, ya. Tidaklah aku peringatkan seseorang darinya ghair al-ayabi, kecuali orang yang memiliki banyak aib, ya. Ini contoh, kalau tadi najatul labu ghaira talibin contoh sempurna positif, ya. Kemudian qara'tul kutuba ghaira kitabin wahidin juga contoh sempurna positif. Nah, sekarang contoh sempurna negatif. Ma hajartu ahadan. Ini kan udah sempurna kalimatnya. Maka dia bisa ghairu, bisa ghaira, ya. Bisa ma hajartu, ya. Ahadan ghaira al-ayyabi, bisa ma hajartu ahadan. Oh, afwan, ini karena ahadan baik kita bilang badal ataupun mansub, tetap kita bacanya ghaira, ya, afwan. Jadi ma hajartu ahadan ghaira al-ayyabi. Ya, ini contoh sempurna negatif. Kemudian yang keempat, la yanalul ma'ali ghairu ashabil hamami, ya. Tidaklah memperoleh ketinggian, ya, selain para pemilik, ya, ini jamaknya himmah, ya, perhatian, ya, kesungguhan. Nah, di sini ini kan kalimatnya apa namanya tidak sempurna, ya, tidak sempurna negatif, karena di sini layanul ma'ali ini fiil belum ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya adalah ghairu, ya. Ini contoh kalimat yang tidak sempurna negatif. Kemudian yang kelima, contohnya qad yakhruju minas sadafati ghairud durrati, ya. Terkadang, ya, keluar dari sadafah itu kerang, ya. Ghairud durrati, selain permata, ya. Durrah itu artinya permata. Di sini juga contoh kalimat tidak sempurna dan negatif. Ini positif, ya. Ya, positif. Ya, terkadang, ya, keluar dari kerang kecuali selain durrah, ya. Di sini, ya, ghairu menjadi fa'ilnya. Nah, dari contoh-contoh ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya ghair siwa sawa kaidahnya tuh, ya, mirip dengan illa, ya, selain kalau illa itu yang harus mansub, yang harus badal, yang harus mansub, kemudian yang harus sesuai dengan amilnya itu adalah mustasnanya. Tapi kalau ghair siwa dan sawa ini, ya, yang harus mansub, badal dan lain-lain itu adalah adat istisnanya. Adapun mustasnanya kalau dalam pembahasan ghair siwa sawa itu majrurun la ghairu, ya, dijarkan, ya, tanpa kecuali. Nah, wa'lam anna ghaira ta'khudhu hukmal mustasna faidharu i'rabuhu 'alaiha, ya. Dan ketahuilah bahwasanya ghair itu mengambil hukum mustasna, ya. Ini yang tadi Anda bilang, ya. Kalau pembahasan illa
ya hukumnya berlaku untuk mustasna. Tapi kalau pembahasan ghair siwa sawa, hukum mustasna itu kita ambil. Kita berlakukan untuk ghair siwa sawa. Adapun mustasnanya, semuanya dijarkan karena menjadi mudhaf ilaih. Ta'ammal fil misalil awal, ya, perhatikanlah contoh yang pertama. Tajid anna ghaira akhadat hukmal mustasna ba'da illa. Ya. Perhatikanlah contoh yang pertama, kamu akan mendapati bahwasanya ghair itu mengambil hukum mustasna setelah illa, ya. Contoh yang pertama kan najahatul labu ghaira talibin. Kan dikatakan kalau kalimatnya sempurna positif, mustasnanya itu harus mansub. Tapi di sini najahatul labu ghaira talibin, mustasnanya malah majrur. Yang ada, yang harusnya mustasna mansub, ya hukumnya ini ditarik, diambil oleh ghair. Jadi yang mansub malah ghairinya. Ini maksudnya. Wa dhahara al-i'rabu 'alaiha fakanat mansubatan. Dan nampaklah i'rabnya, maka jadilah ghaira itu mansub. Wan nasbu wajibun huna, dan nasab itu wajib di sini. Li'annal kalama tamun mujabun. Karena kalimat di sini sempurna positif. Ya, jadi najahatul labu ghaira talibin, ini ghaira wajib mansub. Enggak boleh kita baca najahatul labu ghairu talibin, ya. Harus najahatul labu ghaira talibin karena kalimatnya sempurna positif, maka adat istisnanya wajib mansub. Wa misluha siwa, ya, dan mirip seperti ghair itu hukum siwa. Illa annahu la yadharul i'rabu 'alaiha, kecuali bahwasanya siwa itu tidak nampak i'rab atasnya. Ya, maksudnya saya yang tadi Anda bilang, ya, kalau siwa dan suwa karena dia diakhiri oleh huruf alif, ya. Seperti itu, dia i'rabnya muqaddarah nanti. Jadi najahatul labu siwa talibin enggak kelihatan. Kemudian kalau sempurna negatif misalnya ma najahatul labu, itu mau kita bilang badal, mau kita bilang masuk, tetap kita ngomongnya ma najahatul labu siwa talibin. Jadi hukum siwa, suwa, dan sawa ini sama dengan ghair. Selain bahwasanya kalau siwa dan suwa, dia nggak nampak i'rabnya karena diakhiri oleh alif, ya. Dia muqaddar i'rabnya nanti. Adapun ghairu sama sawa'u ini sama, ya. Dia hukumnya sama. Wa fil misalis salisi, dan pada contoh yang ketiga, u'ribat mansubatan. Ya. Alal istisna'i aw badalan minal mustasna minhu ahadan li'anna al-istisna'a manfiyun, ya. Dan pada contoh yang ketiga, yaitu contoh ma hajartu ahadan, ya, atau ini pakai tasydid, ya, ma hajartu, ya, karena dari tahjir, ya, atau bisa juga hajartu, ya, kalau dari kata hajar, ya. Ma hajartu ahadan ghairal ayyabi, ya, pada contoh yang ketiga di i'rab mansub atas istisna au badalan, ya, minal mustasna minhu, ya, dari mustasna minhunya yaitu ahadan. Karena istisnanya di sini adalah manfi. Jadi ma hajartu ahadan ghairal ayyabi, ini kalimatnya sempurna tapi negatif, sehingga boleh badal, boleh mansub. Tapi karena ini badalnya ke ahadan, maka mau kita anggap badal ataupun anggap mansub, tetap bacanya ghaira, ya. Ma hajartu ahadan ghaira al ayyabi. Tinggal nanti kita maunya pilihnya gimana, apakah ahadan ghaira ini mustasna mansub atau badal dari ahadan, ya. Wa fil misalir rabi'i, dan pada contoh yang keempat, u'ribat ala hasabi mawqi'iha, ya, di i'rab, ya, tergantung kedudukannya. Haitsul mustasna minhu mahdzufun, ya, di mana mustasna, ya, minhunya itu dibuang, ya. Jadi contoh yang keempat, la yanalul ma'ali. Yang keempat, la yanalul ma'ali ghairu ashabil jahim. Ini, ya, ghairunya sebagai fa'il, ya, karena ini artinya kan tidak memperoleh ketinggian, ya, selain, maka selain ini sebagai fa'ilnya, ya. Nah, faka'annal kalama, maka seakan-akan, ya, kalimatnya itu yanalul ma'ali ashabul hamam, ya, memperoleh ketinggian para pemilik kesungguhan, ya. Wa kadzalika fil misal khamisi fa idza qulta ja'al qawmu ghairu zaidin fal mustasna huwa zaidun wa huwa zaidin aw huwa zaidun wa huwa majrurun wan nasbu yadhharu ala ghair duna siwaha, ya. Maka apabila kamu mengatakan ja'al qawmu ghairu zaidin, datang sebuah kaum selain Zaid, maka mustasnya adalah Zaid dan dia itu dimajurkan, dan nasab, ya, pada
kata ghair itu nampak ya, selain yang lainnya. Ya. Artinya ya dari keempat isim ghair, siwa, suwa dan sawa itu yang nampak itu ghair sama sawa. Adapun siwa dan suwa ini enggak nampak, ya dia muqaddarah. Nah, wa fi dzalika yaqulul Hariri ya, dan pada masalah yang demikian telah berkata Hariri, wa ghairu in ji'ta biha mustasni jarrat 'alal idafatil mustawli wa ra'uha tahkumu fi i'rabiha mislu ismi illa hina yustasna biha ya. Ya, jadi dan ghairu itu jika engkau datangkan dengannya mustasni ya, mustasnanya jarrat 'alal idafah al mustawliyah. Jadi jika engkau datangkan ghair ya bersama mustasnanya, jarot dia menjarkan mustasnanya alal idofah ya sebagai idofah. Ya, jadi kenapa mustasna itu majrur pada ghair siwa sawa? Karena dia sebagai idofah ya, mudhof ilaihi, dan kita tahu bahwasanya mudhof ilaihi majrur. Wara'uha, dan hukum ra'nya, maksudnya ra' pada ghair ya. Ra' pada ghair tahkumu fi i'rabiha ya, berhukum pada i'rabnya. Artinya yang tadinya hukumnya untuk mustasna itu diambil untuk hukumnya ghair. Ya. Seperti isim illa ketika dimusannakan dengannya, ya. Ketika isim illa ya, seperti isim illa ketika dikecualikan dengannya. Artinya hukum untuk ghair itu seperti hukum untuk mustasnanya ketika illa, ya. Jadi ditukar. Hukum mustasna buat ada istisna, adapun mustasnanya kalau untuk ghair siwa sawa itu majrur, dijarkan. Karena apa? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, wa ba'da hadza ad'u laka ad'u ya, wa ba'da hadza ad'u laka qaida mukhtasaratan fi ghairi wa siwa liyajtama'a ma tafarraqa. Dan setelah ini aku letakkan ya untukmu kaidah-kaidah yang diringkas pada pembahasan ghair dan siwa ya, agar terkumpul ya apa yang membedakannya. Kaidah yang pertama, yustasna bi ghair wa siwa ya, diistisnakan dengan ghair dan siwa. Kemudian al-ismul ladzi ba'dahuma yujarru bil idhafati. Jadi yang pertama itu yustasna bi ghair wa siwa. Yang dikecualikan itu dengan ghair dan siwa. Artinya hukumnya itu berlaku untuk ghair sama siwanya. Kemudian al-ismul ladzi ba'dahuma yujarru bil idhafah. Adapun isim yang ada setelah keduanya itu dijarkan dengan idhafah. Ya. Artinya mustasna ya. Mustasna itu majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Kemudian kaidah yang ketiga, yu'rabani al-i'rabu yu'rabani al-i'rabu alladhi sabata lil ismi alladhi ba'da illa ya. Keduanya yaitu ghair dan siwa di i'rab dengan i'rab yang tetap bagi isim yang ada setelah illa. Ya, maksudnya i'rab untuk ghair dan siwa itu mengambil i'rab dari isim yang ada setelahnya, yaitu mustasna maksudnya. Kemudian sawa'u mislu siwa. Ya, sawa'u itu hukumnya seperti siwa ya. Nah, ini ringkasan kaidah tentang ghair siwa sawa. Ya, saya ulangi ya sebagai kesimpulan dari mustasna dengan ghair siwa dan sawa. Ya. Jadi kalau ghair siwa sawa hukum ya yang berlaku itu untuk ghair siwa sawanya. Adapun mustasnanya dia diidhofahkan, makanya dia majrur ya. Dan adapun untuk perincian hukumnya sama persis ya. Misalnya kalau sempurna positif ketika illa ja'al qaumu illa zaidan, untuk ghair ja'al qaumu ghaira zaidin ya. Kemudian untuk sempurna negatif maqamal qaumu illa zaidan, maqamal qaumu illa zaidin, maqamal qaumu illa zaidan, maqamal qaumu illa zaidun. Nah, kalau ghair maqamal qaumu ghairu zaidin, maqamal qaumu ghaira zaidin ya.
Kemudian kalau tidak sempurna dan negatif, maqama illa zaidun ma darabtu illa zaidan ma marartu illa bi zaidin. Ini untuk ghairu, maqama ghairu zaidin ma darabtu ghaira zaidin ma marartu bi ghairi zaidin. Nah, ini kesimpulan bab mustasna dengan ghair siwa. Terakhir kita bahas al-mustasna bi'ada wa khala wa hasya. Mustasna dengan ada, khala dan hasya. Qala al-Ajurumi rahimallahu ta'ala wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu nahwu qamal qamu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin wa hasya bakran wa bakrin. Dan mustasna dengan khala dan ada dan hasya boleh menasabkannya, boleh pula menjarkannya. Contohnya qamal qamu khala zaidan, bisa juga qamal qamu khala zaidin. Qamal qamu ada amran, bisa juga qamal qamu ada amrin. Bisa qamal qamu hasya bakran, bisa qamal qamu hasya bakrin. Nah, jadi kalau mustasna dengan khala ada hasya ada dua hukum. Bisa kita nasabkan, bisa kita jarkan. Kalau kita nasabkan, misalnya kita baca qamal qamu khala zaidan, ya, qamal qamu khala zaidan, maka khala di sini sebagai fiil. Jadi kalau kita nyerap nanti qama fi'il madi, al-qamu fa'ilnya, khala fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada qaum, zaidan maf'ul bih, ya. Jadi kenapa kita nasabkan? Karena kita menganggap khala sebagai fi'il. Dan apa yang ada setelahnya itu maf'ul bih mansub. Makanya qamal qamu khala zaidan. Tapi kalau kita bacanya qamal qamu khala zaidin, i'rabnya qama fi'il madi, al-qamu fa'il, khala huruf jar, zaidin majrurun bi khala wa alamatu jari kasratun. Lebih simpel ya. Kalau kita nggak huruf jar lebih simpel ya, apa yang istilahnya itu majrur. Jadi ini penyebab kenapa bisa nasab bisa jar. Kalau kita baca nasab qamal qamu khala zaidan, maka kita menganggap khala itu fiil dan apa yang istilahnya itu maf'ul bih. Tapi kalau kita bacanya qamal qamu khala zaidin, kita anggap khala ini adalah huruf jar dan apa yang istilahnya jelas majrur bi harfil jar. Nah, kita i'rab dulu. Wal mustasna al istinaf al mustasna mubtada'un marfun wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun al alif fi mana min zuri atazuru bi khala al wa harfu jarin khala muradu rabjihi majrurun bil ba wa ada wa hasani ma'tuf ya ke khala dua-duanya. Kemudian yajuzu fi'lun mudhari'un marfun wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih nasbu fa'ilun marfun wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih وهو مضاف والهاء ضمير متصل ومن الضم في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. Jadi khabarnya mustasna adalah jumlah fi'liyah yajuzu nasbuhu. Wa jarruhu ala wal hafafin jarruhu ma'tufun ala nasbu marfun wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun wa min ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Nahwu ini udah sering kita bahas ya, dia khabar mubtada mahdhuf. Kemudian qamal qamu ini kita i'rab satu persatu aja. Qama fi'lun madin, al-qamu fa'ilun marfun wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Khala fi'lun madin mabniun al fathin muqaddarin ala al-alifi wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa yaudu ala al-qaum. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ini kalau kita bacanya qamal qamu khala zaidan. Kalau kita bacanya qamal qamu khala zaidin, ini nanti khala kita i'rab khala harfu jarin, zaidin majrurun bi khala wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Dan cara mengi'rab ada amron ada amrin, hasya bakron hasya bakrin, ini sama dengan cara mengi'rab qamal qamu khala zaidan atau qamal qamu khala zaidin. Nah, kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, al-mustasna bi khala wa ada imma an yakuna muqtarinan bima aw khaliyan minha, ya, fa in kana muqtarinan biha fal mustasna mansubun, ya, nahwu ja'at tullabu ma'ada zaidan aw ja'at tullabu ma khala zaidan, ya. Mustasna dengan khala ada, ya, ini dirinci. Sekarang kita bahas khala dan ada dulu, hasya belakangan. Mustasna dengan khala dan ada, imma ada kalanya ia bersambung dengan ma, ya, berkaitan dengan ma, au khalian atau tidak berkaitan dengan ma, ya. Ini ada hukumnya, ya, hukumnya beda. Fa in kana muqtarinan biha fal mustasna mansub.
Maka jika berkaitan dengan ma, maka mustasna itu mansub. Nahu ja'atul labu ma'ada zaidan, atau ja'atul labu ma khala zaidan, ya. Jadi kalau khala dan ada itu seringkali ditemukan dia bersambung dengan ma. Jadi ma khala sama ma ada. Kalau ada ma di depannya itu udah pasti mansub. Kenapa? Karena ma di situ dalam ma masdariyah. Dan ma masdariyah setelahnya itu pasti fi'il. Dan kalau fi'il sudah pasti setelahnya kita hukumi maf'ul bih. Makanya kalau ada ma-nya wajib kita baca mansub. Tapi kalau nggak ada ma-nya, ya khala sama ada aja, itu boleh dua-duanya, boleh kita mansubkan, setelahnya boleh juga kita jarkan. Tapi kalau udah ada ma di depannya, nggak boleh kita bilang huruf jar. Kenapa? Karena ma itu ma masdariyah. Dan ma masdariyah setelahnya pasti fi'il. Ya. Dan kalau fi'il setelah ma ada dan ma khala, itu sudah pasti maf'ul bih mansub. Ya, nah. Wa in kana ghayra muqtarinin biha jaza jar wa nasbuh. Dan jika tidak bersambung dengan ma masdariyah itu, maka dia boleh jar, boleh nasab, ya. Fa amman nasbu fa'ala annahuma fi'lani qama maqama astasni, ya. Maka adapun kalau kita baca nasab, dia itu ya di atas fakta bahwa keduanya adalah fi'il yang menempati kedudukan astasni. Jadi makna dari khala dan ada itu seperti astasni, aku kecualikan, maka setelahnya adalah maf'ul bih. Wa amal jaru, dan adapun kalau kita baca jar, fa'ala annahuma harfani, ya, karena keduanya itu adalah harfani min hurufil jar. Ya, keduanya adalah dua huruf dari huruf-huruf jar. Taqulu ja'atul labu ada zaidan, atau ja'atul labu ada zaidin, kemudian ja'atul labu khala zaidan, atau ja'atul labu khala zaidin. Ya, jadi ya, kalau nggak ada maknya itu boleh dua-duanya. Ya, ja'atul labu ada zaidan, boleh ja'atul labu ada zaidin. Begitupun khala, ja'atul labu khala zaidan, boleh ja'atul labu khala zaidin. Wa fi dzalika yaqulu Ibnu Malikin, dan pada masalah demikian berkata Ibnu Malik, wa haitsu jarron fahuma harfan, wa haitsu jarron fahuma harfani kama huma in nasaba fi'lani. Dan ketika menjarkan, maka keduanya yaitu khala dan ada ini adalah huruf, sebagaimana keduanya apabila menasabkan adalah fi'il, ya. Jadi kalau setelahnya majrur maka dia adalah huruf jar, tapi kalau setelahnya mansub maka dia adalah fi'il, di mana yang setelahnya itu maf'ul bih mansub. Nah, berarti kita udah bahas khala dan ada ya. Bagaimana dengan hasya? Ya, ini kita bahas sekarang. Wa amma hasya fahiya mislu ada wa khala ghaira annama la taqtarinu biha, ya. Adapun hasya itu seperti ada dan khala, selain bahwa ma itu tidak pernah bersambung dengan hasya. Jadi nggak ada ma hasya, ya. Tidak ada lughahnya, tidak digunakan oleh kabilah Arab manapun. Adapun khala dan ada ini sering ditemukan di depannya ada ma masdariyah, ma khala atau ma ada. Adapun hasya nggak ada yang di depannya ada ma hasya. Jadi hukum selainnya sama. Jadi dengan hasya ini misalnya qamal qamu hasya zaidan, bisa bisa qamal qamu hasya zaidin, ya. Bedanya kalau hasya ini tidak boleh kita tambahkan ma masdar di depannya karena tidak ada contohnya. Nah, tambih, perhatian. Fil istisna'i naw'un yusammihi nuhatu al-istisna'ul munqati'u atau al-istisna'ul munqati'a, ya. Pada pembahasan istisna ada satu macam pembahasan yang dinamakan oleh para ahli nahwu, ya, sebagai istisna munqati, istisna yang terputus. Wa dzalika hina yakunul mustasna maqtu'an anil mustasna minhu. Dan itu terjadi ketika mustasnanya itu tidak ada hubungannya dengan mustasna minhu. Wala yadkhulu fi naw'ihi, dan tidak masuk pada macamnya. Nahwu qara'tu kutubal fiqhi illa kitaba Sibawaihi. Contohnya, saya telah membaca buku-buku fikih kecuali kitabnya Sibawaihi. Perhatikan. Di sini awalnya dikatakan saya telah membaca buku-buku fikih. Tapi selanjutnya kecuali kitab Sibawaihi. Dan kita tahu bahwasanya Sibawaihi itu ulama nahwu, ya.
Dan kitab-kitab sebelumnya itu semuanya membahas nahu. Dan nahu itu bukan bagian dari fikih. Ini namanya istisna munqati ya. Jadi antara mustasna sama mustaminhu itu tidak sama jenisnya. Yang satu ngomongin kitab fikih, tapi ini dikecualikan malah kitab nahu. Kemudian misalnya taratit tuyuru illa jamalan. Ya burung-burung terbang kecuali onta. Ini kan beda, burung sama onta beda. Ini namanya istisna munqati. Fahada hukmuhu an-nasbu la ghair, ya. Maka ini hukumnya adalah nasab tiada lain, ya. Jadi ini namanya istisna munqati, ya. Kalau kasusnya istisna munqati, dia nggak boleh badal, ya. Kenapa nggak boleh badal? Karena kalau badal itu kan sejenis, kalau beda jenis nggak boleh badal. Dan ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Baqarah, fasajadal malaikatu illa iblisa, ya. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Ini kan jadi tanda tanya. Kenapa kalimatnya maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis? Apakah iblis itu bagian dari malaikat? Tidak, ya. Malaikat ya dan iblis tidaklah sama. Ini kedua makhluk Allah yang berbeda. Tapi kenapa seperti ini? Namanya istisna munqati. Antara mustasna dengan mustaminhu beda jenis. Dan kalau kasusnya seperti ini, ya, istisna munqati, dia nggak boleh badal, dia hanya boleh mansub, ya. Nah, ini tambahan dari Abu Muhammad. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan tentang ilah, ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.